Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Kristinwanda dari kelas 5C Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum di dalam masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara hukum di dunia. Berbagai lembaga yang bergerak di bidang hukum pun sekarang banyak didirikan di negara Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sekarang sedang ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Bagi pelaku kejahatan akan diberi sanksi atas perbuatannya sesuai undang-undang hukum yang telah dibuat. Hukum yang dimaksud adalah himpunan yang berisi larangan dan kewajiban dibuat untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan kata lain, hukum dapat mengawasi dan menjadi kontrol masyarakat agar hidup lebih baik. Masyarakat merupakan pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Atau dengan kata lain, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Suatu wilayah atau wilayah teritorial negara yang mendapat pengakuan dari wilayah atau negara lain yang di dalamnya terdapat masyarakat atau penduduk adalah suatu yang tidak lepas dari tatanan dan aturan yang berfungsi sebagai penertib wilayah atau negara tersebut beserta isinya. Manusia selaku pengelola di dalam wilayah dan masyarakatnya membuat aturan-aturan guna menjadi ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sebagai orientasinya. Hukum yang merupakan himpunan peraturan masyarakat mengikat di dalamnya terdapat sanksi tegas yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur ketertiban dalam wilayah dan sistem sosial interaksi masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat yang diharapkan mampu berperan sebagaimana mestinya. Setiap peristiwa hukum yang timbul di dalam lingkungan sosial itu seringkali menjadi suatu problem dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi kekacauan, chaos, yang merupakan sistem sosial tersebut. Oleh karena itu, hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu hukum adat atau tidak tertulis. Tidak efektif dalam memberikan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat, sehingga diperlukan adanya hukum secara tertulis yang menjamin suatu kepastian hukum yang mengikat dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melawan hukum. Jadi, hukum tidak tertulis atau hukum adat yang berkembang di dalam lingkungan kemasyarakatan tidaklah memberikan kepuasan atau keadilan bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Karena dalam hukum adat, aturan-aturan dan sanksinya tidak ada kejelasan yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam masyarakat dalam menjalankan hukum tersebut. Sehingga jika ada suatu tindakan dari pelaku delik atau dader mungkin ya, yang diproses atau ditindaklanjuti dengan hukum adat, maka hukum dapat dijatuhkan berdasarkan kehendak masyarakat secara subjektif, sehingga kepastian hukum tidaklah menjadi landasan utama bagi masyarakat adat tersebut. Oleh karena itu, hukum tertulis menjadi alternatif guna menegakkan keadilan yang benar-benar objektif. Hukum tertulis yang berupa modifikasi dibuat berdasarkan konsensus masyarakat, sehingga hukum itu timbul berdasarkan kesepakatan. Pada abad ini, hukum tertulis yang berupa undang-undang dibuat oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif, yang kemudian dimuat sekaligus dan dideklarasikan dalam lembaran negara oleh sekretaris negara. Setelah undang-undang tersebut melahirkan hukum untuk senantiasa ditaati demi terwujudnya tertib hukum, maka berlakulah asa Fichte yang menyatakan bahwa setiap yang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Hal ini berarti bahwa tidak ada alasan bagi seseorang yang terlibat atau melanggar hukum dengan pernyataan dia tidak tahu menahu undang-undang atau hukum dan atau peraturan yang ia langgar. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, fungsinya yang demikian itu, maka masyarakat sangat membutuhkan kehadiran institusi tersebut. Institusi bergerak di sekitar kebutuhan tertentu manusia.
agar kita bisa berbicara mengenai adanya suatu institusi yang demikian itu kebutuhan yang dilayaninya terlebih dahulu harus mendapatkan pengakuan masyarakat. Pengakuan di sini diartikan bahwa masyarakat di situ memang telah mengakui pentingnya kebutuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Apabila masyarakat telah memulai memperlihatkan suatu kebutuhan tertentu, maka akan berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memenuhinya. Dari sinilah mulai dilahirkan suatu institusi tersebut. Jadi, institusi itu pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diketahui semua tempat di dunia ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.